Ye, udah terlihat. Mungkin bisa diperbesar, ye. Ye, cukup. Silakan. Bentar, izin. eh Cari sinyalnya yang agak stabil. Pak, izin saya off cam, nggih. Ini biar Oke, enggak sinyalnya apa-apa. agak Ini enggak stabil. apa-apa. Nggih. Oke, Pak, ini eh proposal rencana proposal tesis saya strategi bisnis apartemen mahasiswa dengan studi kasusnya Dalton Apartemen pada fase maturitas. Ini Ye, latar belakang, latar belakangnya ini tentang sedikit prolog, industri properti tentang high rise property berkembang cukup pesat, bertumbuh. Kemudian menceritakan tentang pertumbuhan sektor pendidikan berdasarkan statistik ini. Kemudian eh sebentar, Pak. Oh iya. Tuh, bentar. Saya sebentar, Pak. Saya takutnya salah file ini. ye. Soalnya sebentar. Itu kasusnya yang di Semarang, ye. Oke, Pak. Ini eh apartemen Alton yang ada di dekat Undip itu, Pak. Oh, dekat Undip. Itu apa milik Undip? Oh, bukan, Pak. Ini punya. Punya PP. Ye, atau mungkin Maaf, yang Pak. lainnya. Tadi Ye. sinyal, Pak. Oh, Oke, ye. maaf, Pak. Sebentar. Ye. Oke, sudah terlihat nih, Pak. Ya, sudah. Oke. eh ini Pak, nje latar belakang tadi nyambung yang tadi. Nje ini tentang apa? Data pertumbuhan ini jumlah mahasiswa dan peningkatan jumlah mahasiswa berimplikasi langsung terhadap kebutuhan akomodasi tempat tinggal. Kemudian Ye. salah satu jenis hunian mahasiswa yang diminati belakang ini adalah apartemen. Kemudian apartemen ini pengertian dari apartemen guide. Ye. Kemudian ini dari Colliers ini mencatat tingkat okupansi mahasiswa apartemen mahasiswa di kota pendidikan mencapai rata-rata sekitar 82 sampai 92. Ye. Kemudian di eh, perkembangan di kota Semarang sendiri, ini sebagai salah satu kota pendidikan, berdasarkan BPS, jumlah mahasiswa di kota mencapai 2.780.000 dengan Tembalang sebagai salah satu eh, ininya Pak, apa pusatnya, nggih. Ye. Kemudian ini Alton ini Pak, bentar. Nggih. Alton ini punyanya dikembangkan oleh PT PP Property sebagai anak usaha dari PP Persero, Pak. Ye. Merupakan salah satu proyek apartemen mahasiswa di Jawa Tengah, lokasinya di Jalan Prof. Sudarto, berjarak 100 meter dari Undip. Dan ini menceritakan sekilas tentang Alton. Kemudian sebagai pengembang The Alton, PP Property menjual unit apartemen hingga menghasilkan revenue dimulai. Ini menciptakan proses bisnis apa di developer, Pak.
Nggih, Menjual unit apartemen hingga menghasilkan revenue itu dimulai dari tahap prapengembangan berupa studi kelayakan, akuisisi lahan, dan perizinan proyek sebagai dasar penetapan harga dan strategi pasar. Setelah konsep produk selesai, developer melakukan aktivitas pemasaran seperti peluncuran brand, publikasi digital, pembuatan show unit, dan penjualan melalui mekanisme booking fee serta tanda tangan PPJB untuk memastikan komitmen pembeli. nggih, Revenue mulai terbentuk melalui pembayaran down payment, cicilan progres pembangunan atau pelunasan melalui skema pembiayaan KPR bekerja sama dengan bank. Selama masa konstruksi, developer menjaga progres proyek sesuai timeline untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan memastikan kelancaran arus kas. Setelah bangunan selesai, developer melakukan quality control dan final inspection sebelum serah terima kepada pembeli melalui berita acara serah terima atau BAST yang sekaligus menandai selesainya transaksi penjualan. Sesuai dengan ketentuan Permen PKP nomor 4 tahun 2025, pengembang, pengembang setelah 1 tahun dari BST pertama diharapkan untuk segera membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS dan menunjuk pihak yang berbadan hukum sebagai badan pengelola gedung. Dalam hal belum terbentuknya P3SRS, maka developer berkewajiban untuk mengelola gedung dengan prinsip non-profit oriented. Berdasarkan hal tersebut, proses bisnis PP Property sebagai developer dalam menjual unit The Alton Apartemen direncanakan selesai jika serah terima terhadap seluruh unit telah dilakukan dengan pemilik unit. Proses bisnis The Alton Apartemen dimulai dari 2016 dengan fase prarancangan dan mulai dilakukan pemasaran tahun 2017. Pada awal perencanaan bisnis direncanakan akan terbangun sebanyak 3 tower, namun perkembangannya dengan pertimbangan kondisi pasar dan cash flow, perusahaan yang dikembangkan sebanyak 2 tower, sebanyak 1.330 unit apartemen dengan rincian Alton Tower 1 dengan jumlah 666 unit dan Alton Tower 2 dengan jumlah 665 unit. Pembangunan fisik gedung dimulai pada akhir 2018 dan berhasil diserah terimakan dari kontraktor ke developer pada tahun 2021. Dengan operasional The Alton dimulai sejak dilakukan serah terima unit ke konsumen tahun 2021. Hingga bulan November 2025, The Alton Tower 1 dan 2 telah terpasarkan sebanyak 1.075 unit dengan rincian sebagai berikut. Ini tabel data pemasaran, Pak, nggih, dengan prosentase akumulasinya, Pak. Tak nggih, sampai dengan November kemarin sekitar 81%. Dan ini grafik pemasaran, grafiknya. nggih, Oke, dari data realisasi pemasaran terlihat bahwa sampai dengan Desember 2024 telah terpasarkan 953 unit. Tadi mungkin nanti saya update sampai dengan harapan saya sih nanti Desember 2025 ya Pak, ini saya update. nggih, nggih, Kemudian Alton Tower 1 telah terbanyak terpasarkan. Ini mungkin nanti saya Desember berarti sudah 80% ya kurang lebih dari nggih, total keseluruhan. Hal ini menunjukkan penerapan dan respon yang cukup baik dari pasar. Berdasarkan pencapaian tersebut dalam siklus product life cycle, diperkirakan saat ini Alton memasuki fase maturitas. Dalam tahap maturitas, pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima sebagian besar konsumen potensial, laba menjadi stabil dan menurun karena meningkatkan persaingan ini dan mengutip dari Kotler and Keller Marketing Management. Dari nggih, grafik pemasaran terlihat bahwa terjadi kecenderungan penurunan kinerja, yaitu pada tahun 2020 dan 2024. Pada tahun 2020, mulai ini dipengaruhi oleh penurunan ekonomi di Indonesia karena COVID. Jadi dari grafik tadi memang tahun 2020 turun karena COVID, Bapak. nggih, Kemudian namun pada 2021 seiring meredanya pandemi tersebut kinerja Alton mulai membaik. Dan pada tahun 2024 dan 2025 tanpa adanya pandemi terlihat bahwa kinerja Alton kembali mengalami penurunan. Kondisi ini jika tidak disikapi dengan baik akan berpengaruh buruk pada kondisi bisnis The Alton. The Alton menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar untuk menuntaskan penjualan unit yang tersedia agar tidak mengalami penurunan kinerja terus-menerus. Selain berdasarkan latar belakang pemasaran tersebut, penelitian ini juga meninjau beberapa penelitian memiliki tema terkait dengan apartemen mahasiswa. Hal ini tidak hanya membantu menghindari pengulangan penelitian atau replikasi, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan pembaruan penelitian. Ini saya mengambil ada dua ini, Bapak, ini dari Prastiwi dan Dewi. Ini studi kuantitatif ini menunjukkan bahwa heterogenitas karakter mahasiswa asal daerah
mempengaruhi preferensi hunian dan lokasi sehingga segmentasi pasar penting untuk strategi pemasaran. Implikasi bisnis developer yang menerapkan strategi segmentasi, produk dan pricing dan kanal pemasaran terfokus dapat meningkatkan conversion rate dan mempercepat penjualan unit. Kemudian yang kedua dari Nur Zukulfa dan Nurjana, feasibility study on investment in student apartment development in Sukarame District Bandar Lampung. Studi ini melakukan analisis kelayakan investasi untuk pembangunan apartemen mahasiswa di kawasan dekat kampus ITERA menggunakan indikator finansial capitaling budgeting yaitu NPV, IRR, dan payback period. Hasilnya secara layak secara finansial. Kemudian ini Pak, dari sintesis literatur tersebut dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek kelayakan investasi, preferensi pasar, strategi pemasaran, dan serta desain yang ideal untuk hunian mahasiswa. Namun masih belum ada penelitian mengenai strategi mempertahankan kinerja bisnis untuk apartemen mahasiswa yang memasuki tahap maturitas. Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan dynamic capabilities teori yang dikembangkan oleh T. Pisano dan Swain pada 97. Karena konsep ini menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi, konfigurasi ulang sumber daya, dan merespon perubahan lingkungan secara berkelanjutan agar tetap kompetitif. Dalam konteks pemasaran apartemen The Alton sebagai hunian mahasiswa, teori ini relevan karena pasar student housing memiliki dinamika permintaan yang dipengaruhi oleh perubahan jumlah mahasiswa, preferensi gaya hidup mahasiswa, kompetisi properti sekitar kampus, serta faktor eksternal seperti kebijakan pendidikan dan fluktuasi ekonomi. Tingkat serapan unit yang sudah mencapai 73% ini menunjukkan bahwa Alton berada pada fase di mana strategi penjualan tidak lagi hanya bergantung pada promosi awal, tapi membutuhkan kemampuan adaptif agar dapat mempertahankan daya tarik pasar dan meningkatkan kinerjanya. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang akan dilakukan manajemen The Alton untuk bisa meningkatkan kinerja bisnisnya. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu pertama, bagaimana strategi yang akan dilakukan manajemen The Alton untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Yang kedua, bagaimana strategi bersaing yang tepat bagi apartemen The Alton untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah persaingan pasar hunian mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana inovasi yang akan dilakukan manajemen The Alton untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian manfaat penelitian, ini manfaat teoritis, eh, memberikan kontribusi teoritis terhadap manajemen strategi. Kemudian manfaat praktisnya, manajemen Alton bisa memanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi bisnis, memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh manajemen The Alton, kemudian menjadi masukan bagi pengembang properti lain dalam mengelola proyek apartemen mahasiswa agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Kemudian Oke. telah pustaka, saya lanjut atau mungkin ada masukan, Bapak? Bentar, kita kembali ke bab satu dulu. Oke, Ya. Di bab satu ada yang perlu disempurnakan, yaitu tadi tentang eh, pertama tentang penulisan. Penulisan baik. untuk istilah asing nyuwun tolong diketik miring nggih, konsisten nggih. Oh, oke, oke, baik, Bapak. Jadi sekalian saya koreksi, jadi nanti nyuwun tolong diketik miring. Kemudian yang kedua, kutipan. Kutipan yang citasi tadi, ya, yang citasi tadi, apakah Mbak Novani sudah memakai Mendeley belum? Reference manajernya sudah dipakai atau belum? Saya ada Mendeley, tapi ini belum pakai Mendeley, Bapak. Oh, nah itu nyontoh Iya. mumpung masih di awal, jadi gunakanlah Mendeley. Ya, jadi untuk semua teman saja, untuk referensi, nah, gunakanlah reference manager, Mendeley boleh, Zotero boleh, terus apa, EndNote juga boleh. Tapi eh, pengalaman saya lebih enak pakai Mendeley daripada EndNote ya, karena kalau EndNote itu prosesnya cukup apa ya, ribet ya. Tapi kalau Mendeley lebih bagus, praktis ya. Jadi monggo nanti silahkan dipilih.
Terus kemudian lanjut sekarang ke rumusan masalah. Coba bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Oke, ini udah masuk ke apa kelihatan strateginya sudah nih. Terus dari rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian yang akan diuraikan yang pertama ini Mbak, bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Sebentar Mbak, ini si manajemen The Alton kan tentunya sudah menjalankan strategi bisnisnya, ya. Nah, itu J. akan lebih pas kalau pertanyaan penelitiannya bukan bagaimana strategi yang akan dilakukan, tapi sebetulnya adalah bagaimana implementasi, ya. Itu mungkin akan lebih pas bagaimana implementasi strategi yang dilakukan, bukan yang dilakukan, bukan yang akan dilakukan, tapi yang dilakukan. Nah, tentunya di dalam implementasi strategi tadi pasti ada apa ya? Ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, itu monggo nanti bisa ditambahkan. Terus Baik. eh, bagaimana strategi bersaing yang tepat? Oke, dan yang berikutnya adalah bagaimana inovasi. Nah, ini inovasi yang akan dilakukan oleh manajemen. Inovasi yang seperti apa, Mbak? Apakah terhadap inovasi produk? Apakah terhadap inovasi pelayanan? Ya, ini monggo nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbingnya. Tapi kalau saya melihat, Oh, baik. mungkin inovasinya ini kan masih ini ya, masih apa yang penjenengan tulis ini inovasinya itu masih umum sekali. Oh Jadi iya. tolong dispesifikkan. Nah, apakah produknya atau pelayanannya. Tapi kalau produknya karena tadi ya sudah terbangun dua J. tower, sementara yang tower ketiga kan belum. Nah, mungkin apa sekarang dari 1.000 sekian itu kan sudah hampir 80% ya tadi ya. Nah, itu mungkin inovasi apanya yang akan dilakukan. Itu yang perlu Kalau J, J. perlu mendapat perhatian dari saya dan penjenengan. Ya, itu saya rasa sudah J, bagus. Bapak. Sampai di sini, sampai di bab satu. Cuma tadi ada catatan-catatan yang perlu untuk penyempurnaan. Monggo lanjut di bab 2, Mbak. J. Bab 2 ini telaah pustaka. Teori Ya, utamanya pakai tadi teori kapabilitas dinamik atau capability dynamic teori. Ini teori ini prologkan oleh David Tis. Ini prolog apa? Menjelaskan tentang teorinya ya, Bapak. ya, Apa mungkin perlu saya baca nggak usah, semua, Pak? Mbak. Tidak usah dibaca, Mbak. Jadi teorinya adalah dynamic Oke. capabilities dan nanti Oke. dikombinasi dengan bukan RBV nih, Mbak, tapi RBT. Oke. Ya, oke, langsung. Eh, R- eh, ini sebenarnya RBV RBV ini tuh anu Pak apa Hentikan nggak saya terhadap masukkan RBT. sini hanya menceritakan bahwa nggak dynamic capabilities ini kan pengembangan dari RBV ya Pak Iya, iya. gitu. Nah, sekarang Ini lebih istilahnya, ke Kulon Sewu. Sekarang istilahnya oh bukan nggih. RBP, Mbak, tapi RBT, Mbak. Oh RBT nggih Pak. Iya, RBT. Res Bezos Bis teori. teori. Iya, T-nya Oh, teori. Memang dulu awalnya adalah resource based view. Terus kemudian dalam nggih. perkembangannya sejak 2018 ya itu berganti menjadi resource based theory. Itu. Iya, Oh, monggo baik, langsung. nanti saya replace nggih. Iya, nggak apa-apa nanti kalau Nggih. disempurnakan lagi. Nggih, ini lebih ke ini sih Pak yang kan di dynamic capabilities ini ada sensing,
Nggih, kemampuan mengenali peluang dan ancaman, kemudian seizing, kemampuan memanfaatkan peluang, dan reconfiguring atau transforming, atau kemampuan mengubah dan mengkonfigurasi ulang sumber daya. nggih, In, ya, itu ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk proses berkelanjutan dalam menjaga keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam konteks penelitian berjudul Strategi Bisnis Apartemen Mahasiswa Dalton Semarang pada tahap maturitas ini, teori ini menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana manajemen Dalton mampu mempertahankan kinerja dan daya saing ketika berada pada fase maturitas, yaitu tahap di mana pasar mulai jenuh dan pertumbuhan penjualan melambat. Disinilah dynamic capabilities menjadi tiga komponen utama untuk menjelaskan mekanisme adaptasi strategis yang memungkinkan Dalton untuk terus bertahan dan tumbuh di tengah kejenuhan pasar. Dengan demikian, penerapan teori ini dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis bagaimana Dalton mampu mempertahankan keunggulan kompetitif melalui strategi adaptif, inovatif, dan berkelanjutan pada fase maturitas produk. nggih. Oke. Jadi, Terus setelah eh, setelah penelitian sebelumnya, ini saya mengambil penelitian yang berkaitan dengan kapabilitas dinamis. Ini studi kasus di BSD. Studi nggih, ini menganalisis bagaimana perusahaan properti dalam hal ini mengambil studi kasus pada BSD sebagai salah satu pengembang besar Indonesia yang mengembangkan lahan di area Tangsel. Penelitian ini menggunakan teori utama kapabilitas dinamis untuk merespon kondisi eksternal yang berubah. Perubahan yang dimaksud ini kalau di penelitian ini terkait pandemi COVID-19. Jadi nggih, memberikan dampak yang besar. Kemudian intinya penelitian ini bertujuan, hasilnya menunjukkan bahwa pandemi meningkatkan tekanan kompetitif dan menekan profitabilitas sektor properti, tapi sekaligus menghadirkan peluang baru seiring gaya hidup yang semakin digital. Ini dalam kapabilitas sensing. Jadi intinya menjelaskan tentang yang penelitian tadi sih, Bapak. nggih, nggih. Nun sewu, saya Oke. ingatkan sekali lagi. Oke. Nanti penulisannya, jangan lupa ya, ikuti penulisan citasinya, ikuti pedoman dari penulisan tesis USM. Jadi yang di atas coba naikkan, dinaikkan. Terus, 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 stop, stop, stop. Turun sedikit, turun. Nah, turun lagi, Mbak. Turun lagi yang penelitian terdahulu. Terus, terus, nah, stop, stop. Nah, itu telah penelitian terdahulu, itu Dewi Amalia dan Amin Wibowo, itu nanti ditulisnya cuma Amelia dan Wibowo aja. Dalam kurung, Oh, oke. ye, Amelia dan Wibowo, oke. ye, tanpa menggunakan gelar. Ye, nanti kalau pakai apa? Pakai Mendeley itu akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, oke. Terus yang Baik, kedua, Mbak, Bapak. siapa Mbak? Telah pustaka yang kedua. Telaah pustakanya ini Ningki. Ini berarti nanti kalau tiga juga dan gitu Ah, nggih, Bapak? enggak. Jadi kalau Ningki itu nanti Ningki Sasanti Munir itu kan nama satu orang ya. J. Nah, itu ditulis Munir saja, Mbak. Oh, Munir, yang nama belakang ya. Munir ya, koma eh, Cahyono, terus kemudian Patricia. Nah, itu Pakai. pakai dan Patricia boleh Oke. dalam kurung 2023, Mbak. Nanti yang tahun di belakangnya itu nanti dihapus. Terus siapa lagi, Mbak? Ini saya masih masukin dua sih, Bapak. Nanti mungkin Oke, saya enggak apa-apa, enggak apa-apa. tambah lagi. Nanti kalau anu ditambah lagi, jadi cara penulisannya juga Oke. tolong apa mengikuti ketentuan. Terus kemudian itu kalau yang namanya penulisan itu kan ada paragraf atau ada alinea kan gitu. Nah, oleh karena itu apa? Oke.
biasanya di awal itu masuk sekitar 5 ketukan atau apa itu nanti diatur lebih jauh. Ya. Oke, langsung ke bab berikutnya, Mbak. Baik. Berikutnya ini tentang metode penelitian. Ya. Ini desain penelitian ini Oh, penelitian ini sebentar, sebentar, direncanakan sebentar. menggunakan Sebelum sampai ke metode penelitian, nanti di bab 2 ditambahkan ini nggih, kerangka penelitiannya, Mbak. Bukan kerangka pemikiran teoritis, bukan, tapi tahapan daripada Oke. penelitiannya itu seperti apa. Oke. Digambar-gambar Izin pakai kotak. sebenarnya saya sudah bikin Bapak sebentar ini kemarin di materi teori manajemen izin saya Nggih. coba mohon masukan sebentar saya buka dulu Bapak. Nggih, jadi kalau buat teman-teman yang mengambil kualitatif, saya ingatkan kembali, kalau di bab 2 kita berikan yang namanya eh, apa kerangka atau langkah-langkah untuk penulisan ya langkah-langkah penelitiannya seperti apa. Nggih. Nih kurang lebih begini Bapak. Oh, nggih. Nggih, sebentar, Oke. sebentar. Itu kan penjenengan mulai penurunan kinerja terus-terus. Oh, non sewu, Mbak. Oke. Itu bukan kerangka berpikir, nggih, judulnya, tapi kerangka penelitian, Mbak. Kalau kerangka berpikir Kerangka itu, nggih, kerangka penelitian. Nah, kalau kerangka penelitian itu adalah menggambarkan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh, ya, langkah-langkah yang akan ditempuh. Terus di situ juga nanti di kerangka penelitian ditambahkan juga cara pengumpulan data serta analisa datanya. Ya, karena kalau di analisa data itu kan ada yang nanti menggunakan wawancara, ya wawancara, terus kemudian ada FGD, focus group discussion, terus apa triangulasi dan sebagainya. Nah, itu yang langkah-langkah yang penjenengan akan tempuh. Metode pengumpulan data dan apa analisa datanya. Nah, ini nanti ya nyondong Bapak. kalau saya melihat model kerangka penelitiannya ini yang perlu disempurnakan, Mbak, karena eh, masalahnya sudah, tapi begitu sampai di bawah non saya mungkin diperbesar sedikit, Mbak. Oh, enggak, baik Pak. Ya, digeser ke kanan. Nah, oke. Nah, itu eh, sebelum kebutuhan adaptasi strategi bisnis itu kan apa namanya perlu ada pengumpulan data. Datanya bagaimana mengumpulkan. Nah, itu ditambahkan di situ. Jadi kalau ini kan penjenengan dinamika lingkungan bisnis itu kan terus ini kan sudah masuk kepada analisa data dan seterusnya. Tapi di situ belum diceritakan data yang dikumpulkan itu bagaimana cara mengumpulkan datanya. Kan data nanti kan akan dilakukan dengan wawancara, terus ada observasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tolong ditambahkan sehingga nanti akan lebih sempurna lagi. Di samping pengumpulan data juga analisa datanya. Baru nanti masuk ke tahap yang di bawahnya itu ya ada kebutuhan
strategi sizing, sensing dan sebagainya itu baru dilanjutkan ke sana. Itu catatan saya. Oke, berarti ditambahkan di antara sebelum kebutuhan ingatan ya Pak ya? Sebelum kebutuhan itu. Ye. Oke, baik-baik. Terus coba kembali lagi ke yang tadi Mbak, yang proposal. Oke, berarti nanti sini di bab 2 nggih Bapak? Itu ditaruh di bab 2 Mbak. Leres, ditaruh di Oke, bab 2. berarti ini saya tulis di sini dulu Itu eh, kerangka penelitian. kerangka nggih, Ye, kerangka penelitian. iya, ye, dah. Oke, Terus baik sekarang Bapak. nah, Metode penelitian ini, desain penelitian direncanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. nah, Pendekatan ini, itu penjenengan ini pendekatannya bukan kualitatif deskriptif, tapi ah, pendekatannya adalah kualitatif, ya, kualitatif fenomenologi, deskriptif fenomenologi, deskriptif deskriptif fenomenologi. fenomenologi. Leh, Mereka dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana strategi bisnis apartemen Alton dikembangkan dan diimplementasikan pada tahap maturitas produk, sehingga bagaimana kapabilitas dinamis, sensing, transforming berperan dalam menjaga kinerja bisnis tetap konsisten dan mampu bersaing. Strategi penelitian ini bersifat studi kasus tunggal, yaitu menganalisis satu objek penelitian yang merepresentasikan strategi bisnis apartemen mahasiswa pada fase maturitas. stop sebentar. Ini sepertinya penjenengan mencampur adukkan antara fenomenologi dan studi kasus. Nah, sekarang penjenengan arahnya mau kemana? Mau studi kasus apa fenomenologi? Nah, kalau Studi kasus deh, Bapak. studi kasusnya, ini yang lebih pas J, memang kasus. Oleh karena itu apa? Yang di kalimat pertama, penelitian ini J. direncanakan menggunakan pendekatan kualitatif, titik. Oh, oke, baik. Pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan studi kasus yang bersifat tunggal. Ini saya tambahkan yaitu dengan Ini menggunakan. yaitu dengan menggunakan studi kasus tunggal. Nah, berarti yang di bawah itu dihapus saja yang strategi Yang penelitian di ini. bawah nanti dihapus, J. Ini. Oke, setting penelitian dilakukan di ini. Kandidat. Sebentar. Ini sebetulnya pada saat penjenengan menuliskan proposal itu kan sudah termasuk waktu penelitian. J, Jadi J. sekarang itu sebetulnya Makanya sudah, ini bingung waktunya nah, bagaimana, ini Bapak. waktunya dimulai aja dari Agustus sampai Juni, Agustus 2025 sampai dengan Juni 2026 kan itu aja. Oh, oke. Berarti Jadi tadi yang kayak kalau saya mulai Agustus, grafik pemasarannya itu saya stop sampai Agustus atau gimana ya, Bapak? boleh di stop sampai Agustus, enggak apa-apa. Atau kalau mau lebih tepat, Oke. penjenengan mungkin bukan di situ bukan Agustus 2025, tapi mungkin katakanlah Desember 2025. Yang Agustus diganti Oh, berarti 2025. ini, oh, oke. Biar cut off-nya nanti tuh di Ini Desember enak sesuai gitu dengan loh, Bapak. yang di atas tadi ya, dengan apa J, hasilnya. dengan J, J, Bapak. Y. Terus sekarang pemilihan informannya.
Formatnya ini ada manajer pemasaran untuk menjelaskan strategi bisnis yang sudah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan dalam mempertahankan nilai pemasarannya. Kemudian manajer operasional atau building management yang diharapkan dapat memberikan dua data operasional terkait okupansi, tingkat kepuasan penghuni, dan terkait inovasi-inovasi layanan. Ye, Kemudian yang ketiga ini manajer manajer keuangan Alton untuk memberikan perspektif kinerja secara finansial terkait cash flow dan pandangan strategi manajemen dalam mempertahankan cash flow-nya. ye, Kemudian yang keempat ini penghuni apartemen menyampaikan pengalaman, kepuasan, serta persepsi terhadap inovasi dan layanan yang didapatkan. ye. Kemudian Kan, yang kelima ini, sebentar, nggih, sebentar. Itu nggih, penghuni nggih, apartemen itu kan kalau kita lihat kan banyak. Nah, itu kira-kira dibutuhkan nggih. berapa orang? Oh Dibutuhkan gitu berapa nih orang? Bapak. Nggih. Katakanlah 5 atau 6, ya, monggo silahkan. Tetapi, ya, tetapi penjenengan tolong hati-hati karena itu ada apartemen 1, ada apartemen 2, maka ya paling tidak diambilkan dari apartemen 1 berapa, apartemen 2 berapa, ya, berapa. Jadi perlu dibedakan karena mungkin mereka akan memberi masukan yang Oke, berbeda. Dan masing yang berikutnya eh, mungkin ada yang katakanlah itu berapa lantai nih Mbak Nji? kalau yang hunian itu sekitar 20-an, Bapak. Tapi kan belum semuanya terpakai. Nggih. Jadi mungkin nanti penjenengan tadi pedomannya untuk yang konsumen, ya, yang penghuni apartemen itu di samping dari mempertimbangkan dari dua apartemen, dari dua tower, tapi juga katakanlah misalkan itu diambilkan 6 orang, ya. Jadi katakanlah 3 orang dari tower 1, 3 orang dari tower 2. Nah sekarang tolong jangan diperlakukan, jangan dari satu lantai yang sama, Mbak. Oke. Ya, karena mungkin kenapa seperti itu? Karena mungkin yang lantai 1 merasa, wah kalau lantai 1 atau lantai 2 itu bersih, tapi yang lantai 3 Oke. dan sebagainya. Nah, itu nanti kita penjaringan nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang lebih apa detail. Dari penghuni lantai yang berbeda, nggih, Bapak. Berarti. Y, terus ada dipikirkan juga, Mbak, itu di situ mereka itu ada yang sewa, penghuni itu kan bisa hanya sewa Nggih, atau betul. gede. Betul. Atau Nah, end user, nggih. itu juga perlu dipertimbangkan, Mbak. Nggih. Berarti mungkin samplingnya ada penyewa, ada end user gitu, nggih, Pak. Leres. Penyewa dan end user. Oke. Terus yang nomor 5, Mbak, tadi apa? 5 ini agen pemasaran lokal, Pak, dari sales-sales, Oh, Bapak, J. untuk memberikan J. pandangan eksternal terkait posisi kompetitif Dalton. J. Terus metode pengumpulan Nggih, datanya. ya ampun. Ini buka data dengan wawancara mendalam. Buka data jumlahnya Nun digunakan untuk satu menggali secara sebentar. detail pengalaman. Nggih. Kalau sudah masuk kepada metode penelitian, apalagi sudah masuk kepada pengumpulan data, maka penjenengan tidak perlu memasukkan lagi teori capabilities-nya. Jadi materi Oh, wawancara baik. berdasarkan kerangka itu tidak perlu, karena nanti kan penjenengan sudah sampaikan di bab 2. Ya. Udah. Ini saya masukkan apa, mboten nih, Bapak? Itu enggak usah, Mbak. Enggak usah, Mbak. Nanti timbul terjadi adanya apa? Duplikasi atau pengulangan, ya. Nggih. Berarti lebih ke
kondisi existing dan pandangan terkait The Alton gitu aja gitu Pak. Nggih, nggih, nggih. Terus observasi lapangan, dokumentasi, terus turun lagi kredibilitas data, nggih, triangulasi sumber. Sebentar. Ini penjenengan seharusnya memasukkan triangulasi, nggih, sudah. Terus reduksinya kok belum, nggih. Jadi nanti triangulasi dan reduksi itu sebetulnya menjadi satu itu. Di bawah ini, Sudah ada? oh ini di bawah, Oh ya sudah, kalau sudah ada. ini Ya, cuma, 36. oh Oke, iya, sudah. Oke, kalau sudah dimasukkan mungkin tidak apa-apa. Silahkan terus. D, D, Terus langsung ke bawah, Mbak. Terus langsung, terus langsung terus coding ya, penyajian data, terus sampun Bapak. dan ya, oke. Ini, Tolong dimasukkan juga daftar pustakanya, Mbak. oh nggih, Nah, mulai sekarang nyuwun tulung nggih. tambahan dari saya, masukkan daftar pustaka, kemudian juga eh, disiapkan protokol wawancaranya, Mbak. Protokol wawancaranya. Kira jadi karena nanti yang namanya protokol wawancara itu kalau pada saat pelaksanaan itu kan pasti akan berkembang. Nah, oleh karena itu penjenengan siapkan apa reng-rengannya dulu. Kira-kira apa sih yang Oh akan nggih. ditanyakan? Nanti kalau ke manajer keuangan pasti akan sedikit berbeda dengan manajer pemasaran, akan berbeda dengan pertanyaan kepada penghuni atau end user. Nah, itu penjaringan sudah siapkan lebih dahulu. Sehingga nanti kalau Tap, nggih. pada saat apa ketemu dengan pembimbingnya siapa nih? Pembimbingnya Prof. Indarto sama Bu Yuli, Bapak. Nah, makanya nanti kalau ketemu dengan Pak Indarto sama Bu Yuli, penjenengan sudah siap. Ini loh Pak yang atau ini Oh, yang mau saya tanyakan tuh ini. Nah, sehingga nanti mereka berdua akan memberikan tambahan-tambahan serta masukan yang lebih apa memperkaya ya memperkaya apa atau menyempurnakan rencana proposal penjenengan. Tapi kalau itu belum ada, nanti pasti akan ditanyakan, lu kok belum ada, bagaimana? Ya, gitu. Ya, itu hmm, dari saya, Mbak. nggih. Tapi itu di kertas kerja, nggih, kertas kerja lain, nggih, Pak. Nggak Ya, masuk kertas ke kerja lain bab-bab ini sebagai kan, nggih, Pak, lampiran, untuk ya. protokol wawancara. Ya, protokol wawancaranya nanti Oh, ditaruh di nggih, nggih, atau baik. ditaruh di bawah daftar pustaka. Jadi setelah daftar pustaka, terus kemudian penjaringan membuat protokol wawancara. Nah, isinya apa-apa saja. Nggih. Baik, Bapak. Matur nuwun, Ye, Bapak. ye, Nggih, nggih. Oh, ye. Baik, sekarang pada teman yang lain, monggo Pak Ahmad Agung atau Mas Hedi Iriawan atau Bu Titin dan Mas Adven, silahkan. Mungkin ini sepertinya Mas Agung lebih dahulu. Monggo silahkan Mas Agung. Jadi Bapak, terima kasih izin share. Ye, monggo. Kedua Bapak, filenya belum tak siapkan ternyata. Sampun Bapak nggih. Masih berproses ya, kok belum nampak. Nah, oke. Ye, Jadi izin Bapak, ye, monggo. judul kami dulu pernah Bapak persani untuk ada masukan-masukan sudah sesuaikan masukan Bapak. Cuma Ye, untuk dapus memang belum main kan. Nggih. ye, ye.
Sebentar, suaranya saya perbesar dulu, sebentar. J, Mas, monggo Pak. Judulipun revitalisasi Pasar Johar Kota Semarang dalam menghadapi tantangan e-commerce dan pasar modern. J, Kami buat sesuai dengan petunjuk di buku panduan. J, Pembimbing kami Profesor Indarto dengan Dr. Yuli. J, Anda sudah saya siapkan daftar isi, tabel, gambar, pendahuluan. J. Oke. Ini juga kualitatif ya Pak? Kualitatif J dalam. Oke, J, monggo lanjut. Pasar rakyat merupakan salah satu pilar utama perekonomian rakyat di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tapi juga sarana interaksi sosial, J, pelestarian budaya lokal, serta sumber penghidupan bagi seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sumbernya Kementerian Perdagangan. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, pasar rakyat menghadapi tantangan berat mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan perilaku konsumen, hingga tuntutan akan pelayanan yang lebih profesional dan efisien. Salah satu pasar yang memiliki nilai strategis dan historis tinggi adalah Pasar Johar Kota Semarang. Pasar ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan rakyat terbesar di Jawa Tengah, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan arsitektur khas peninggalan kolonial Belanda. Sumbernya Dinas Perdagangan. Kebetulan saya bekerja di Perdagangan Kota Semarang, Pak. J, Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Pasar Johar mengalami berbagai dinamika, mulai dari kebakaran besar tahun 2015 yang merusak bangunan utama, lambannya proses revitalisasi, hingga menurunnya jumlah pengunjung akibat keberadaan pusat perbelanjaan modern dan maraknya e-commerce. Pendapat dari Winarko. Dari perspektif manajemen strategi, kondisi ini mencerminkan pentingnya penerapan strategi pengelolaan berbasis daya saing. Daya saing bukan hanya ditentukan oleh harga dan lokasi, tapi juga oleh adaptabilitas pengelolaan pasar terhadap perubahan lingkungan eksternal, yaitu politik ekonomi sosial teknologi, serta kemampuan internal dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah. Pendapat Kotler dan Keller. Pasar Johar sebagai entitas ekonomi rakyat yang memiliki sejarah panjang perlu dikelola dengan pendekatan yang modern dan profesional, tanpa menghilangkan identitas lokal yang menjadi keunikannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution, Daryanto, dan Rifin, model bisnis yang inovatif dapat meningkatkan loyalitas dan omset pasar rakyat secara signifikan. Kemudian lebih jauh, revitalisasi fisik bangunan saja tidak cukup, diperlukan strategi manajemen pasar yang komprehensif, mulai dari perbaikan sistem layanan peningkatan kapasitas SDM, transformasi digital, hingga penguatan citra, branding pasar. Pendapat Lestari dan Ramadan. Kemudian keterlibatan pemerintah Kota Semarang, pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat menjadi elemen kunci keberhasilan strategi ini. Dalam konteks tersebut, strategi berbasis kolaborasi multi pihak juga penting, sebagaimana diungkapkan oleh Sudrajat, bahwa kesenjangan koordinasi kelembagaan dan rendahnya pengembangan SDM menjadi hambatan utama dalam pengelolaan pasar rakyat. Aktivitas perdagangan pasca terjadi kebakaran pada tahun 2015 berhenti total. Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah cepat dengan menyediakan lahan relokasi serta membangun prasarana pendukungnya. Lahan kosong yang merupakan milik Yayasan Masjid Agung Semarang oleh pemerintah disewa dalam jangka waktu 1 tahunan hingga berakhir pada tahun 2021. Revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2016. Pembangunan pasar dan penataan kawasan Pasar Johar dilakukan dengan konsep pasar ramah lingkungan dan memperhitungkan sisi keamanan. Aksesibilitas pembeli dipermudah dengan disediakan banyak pintu masuk, serta memperhitungkan kendaraan pemadam kebakaran dapat termenjangkau dengan mudah setiap sisi pasar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Konsep tersebut membawa konsekuensi pemanfaatan lahan yang ada di Pasar Johar yang awalnya dipenuhi dengan lapak-lapak pedagang. Berikut data terkait dengan jumlah lapak di Pasar Johar saat terjadi kebakaran tahun 2015 hingga saat ini. Kalau di tahun 2015 penyebutan blok-blok pasar tidak ada, jadi masih
pasar Johar gitu saja. Jumlahnya Nggih. kurang lebih 8.000 lapak. Kemudian setelah terbakar diadakan revitalisasi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok. Nggih. Jadi ada blok Johar Utara, BCB mereka Bangunan Cagar Budaya. Johar Oh Tengah nggih. BCB, Selatan BCB, Johar Selatan Baru, Alun-alun, Kanjengan, sehingga jumlahnya di tahun setelah revitalisasi 3.000 sekian. Lapak terisi dari 3.000, 2.000, lapak kosong 1.000, sehingga keterisian sekitar 64,30%. Nggih. Stop dulu Pak. Pasca Stop. Pak. direvitalisasi Pasar Johar. Stop dulu. Nyuwun tulung nanti kalau motong tabel, Bapak hati-hati nggih. Kalau bisa, tabelnya itu jangan sampai terpotong, Pak. Oh, nggih. Siap. Nggih. Nanti kalau Bapak bisa ngagem fontnya diperkecil aja enggak apa-apa, Pak. Oh, untuk tabel boleh 11 atau 10 nggih, Pak Nggih. Nggih, boleh 10 atau 11 enggak apa-apa. Ya, biar Siap, nanti siap. artinya apa yang membaca pembimbing Bapak maupun penguji Nggih. itu tidak kebingungan, Pak. Nggih, nyuwun tulung itu saja. Nggih, monggo lanjut. Matur suwun Bapak, izin dilanjut. Kemudian pasar revitalisasi, pasar Johar kembali aktif digunakan pada tahun 2022. Teridentifikasi beberapa permasalahan baru yang dihadapi. Reaktivasi pasar Johar menghadapi tantangan signifikan terkait dengan efektivitas operasional dan viabilitas ekonomi. Permasalahan utama yang teramati mencakup: pertama, isu penurunan kapasitas fisik dan lingkungan pasar. Terjadi perubahan signifikan pada jumlah unit lapak yang tersedia dengan penurunan melebihi 64% dari kapasitas semula. Penurunan ini berkontribusi pada munculnya permasalahan tidak seimbang jumlah pedagang dengan kapasitas lapak yang tersedia. Isu berikutnya yang B, dinamika sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif yang mendalam, menyebabkan penurunan drastis pada frekuensi interaksi pedagang dengan pembeli. Kondisi ini melemahkan daya tarik pasar sebagai pusat perdagangan dan berpotensi memicu pergeseran pola konsumsi. Yang C, upaya bertahan hidup dari beberapa kalangan, bertahan dalam tanda kutip, dari beberapa kalangan pada pasca COVID memunculkan ide kreatif dengan berdagang secara online melalui e-commerce tertentu. Di sisi lain, penyedia e-commerce pun mulai terus bermunculan. Yang D, kebangkitan pengusaha kalangan menengah ke atas pasca COVID melihat adanya peluang usaha yang bagus dengan mendirikan pasar modern dan maupun minimarket. Kemudian E, persaingan usaha yang berubah memunculkan perdagangan sayur keliling, pedagang sayur keliling dalam jumlah yang signifikan, mengindikasikan adanya persaingan pasar dan kompetisi yang intens di luar area fisik pasar rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya adaptasi pedagang dan konsumen terhadap kemudian akses yang pada gilirannya menggerus potensi transaksi di dalam pasar, khususnya pasar Johar. Berikut data e-commerce yang melebarkan usahanya di Kota Semarang. Mulai dari Tokopedia, Shopee, GoFood, GrabFood. Ini nanti saya coba tidak terpotong juga, Pak. Iya, nanti ditata lagi. E-commerce lokal, kemudian Instagram, sumber dari link. Kemudian kawasan Pasar Johar yang terletak dekat dengan kawasan kota lama dan pusat kota merupakan area yang memiliki kepadatan aktivitas perdagangan tinggi. Persaingan antara Pasar Johar datang dari dua kategori utama, yaitu mini market, retail modern skala kecil, dan pasar modern skala besar, pusat perbelanjaan mall, dan seterusnya. Berikut tabel datanya. Jenis retail minimarket seperti Indomaret, Alfamart, kemudian ada retail grosir modern, contoh Sineso, Daiso, dan sebagainya. Jadi, kemudian toko retail barang unik, grosir modern, dan sebagainya. Kemudian pasar modern skala besar seperti DB Mall terletak kurang lebih 2-3 kilo. Kemudian Paragon Mall City 2-3 kilo. Plaza Johar atau pusat pembelanjaan lama di sekitar pasar. Rumusan masalah berdasarkan latar Stop dulu, belakang. Pak. J. Kalau saya melihat Bapak ini kan fokusnya akan ada di Pasar Johar.
Nggih, Pasar Johar dan sekitarnya, nggih. nggih, Nah, kalau itu Pasar Johar dan sekitarnya, berarti Bapak kalau seperti yang Nun Sewu, yang tabel berikut tadi, Grand apa yang mall yang tadi, Pak. nggih. DP Mall Nah, Paragon. nah ini sebetulnya Bapak jangan singgung, Pak. Oh, karena jaraknya Nggih, terlalu jauh, karena nggih. kan jaraknya udah jauh. Mungkin kalau Bapak mau Nggih. singgung, itu yang dekat saja. Yang dekat di sekitaran itu kan ada di Jalan Pemuda Oh, itu, yang Pak. baru, Yang dulu bekas Sri Ratu, sekarang yang jadi pemuda apa? itu, nggih. Nah, jadi Queen kalau yang City, nanti nggih, Queen City, betul. Paragon itu enggak usah, Pak, Iya, terlalu betul-betul. jauh. Ya. Nanti Bapak terlalu apa melebar. Nggih, Itu, nggih. Lanjut, Pak. nggih, nggih. Matur suwun, Bapak. Izin Nggih. lanjut. Nanti akan saya ganti dengan Queen City yang kurang lebih Ya, nggak nggih, ada satu nggih, kilo. nggih. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa pasar Johar menghadapi tantangan berat seperti persaingan dengan pasar modern dan e-commerce, serta penurunan jumlah pengunjung. Fenomena bisnis menunjukkan terjadinya penurunan daya saing pasar rakyat dan adanya research gap mengenai daya saing pasar rakyat. Maka, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana upaya atau strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat di era digital. Nggih, stop dulu, Pak. Hal tersebut Stop dulu, Pak. muncullah. Itu Bapak kan Nggih, di situ menyinggung adanya riset gap. Nggih. Nah, nggih. itu tolong dihapus saja, Pak. Oh, research gate-nya, nggih. Siap. Nggih, nggih. Jadi Bapak Nggih, menekankan adanya dari fenomena tersebut ya tentang mengenai pasar itu tidak perlu menyebutkan adanya riset gap karena di penelitian kualitatif itu kan tidak menggunakan riset gap, Pak. Nggih, nggih, nggih. tuh. Nggih, sono, Pak. Pertanyaan penelitian berdasarkan Nggih. pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Satu, bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasional dan transaksi pasar rakyat yang mayoritas pedagangnya masih konvensional agar tidak kalah saing dengan platform e-commerce dan toko retail modern. Kedua, apa strategi yang paling efektif untuk merevitalisasi dan meningkatkan prasarana pasar, manajemen, dan citra pasar rakyat agar dapat mendukung digitalisasi pasar Johar? Ketiga, bagaimana meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia, SDM pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital. Oke. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian masih nyambung dengan pertanyaan penelitian. Nggih, sebentar. Bapak ini Satu, kuantitatif apa kualitatif, Pak? kuali, Bapak. Wali. Kalau kualitatif, Bapak nanti di tujuan dan kegunaan penelitian, di tujuan tidak perlu Bapak menuliskan menganalisis, Pak. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, Oh, bukan. Jadi kalimat kata analisis kita, nggih, ya, nggih, nggih. nggih. Nggih, Bapak izin sudah saya Nggih. Terus Pak, kasih ya. langsung Pak. Nanti yang itu yang ini. Nggih. Satu, merumuskan model integrasi teknologi digital yang efektif seperti e-commerce, pembayaran tunai, dan pemasaran digital ke dalam operasional pasar rakyat untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dua, mengidentifikasi dan merancang strategi revitalisasi komprehensif meliputi aspek fisik, manajemen, dan citra pasar rakyat agar dapat mendukung digitalisasi pasar rakyat. Tiga, mengembangkan program peningkatan kapasitas pelatihan SDM yang tepat sasaran bagi pedagang dan pengelola pasar rakyat guna meningkatkan literasi digital, keterampilan pelayanan, pelanggan, dan manajemen usaha sehingga mampu beradaptasi dan bersaing di era digital. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis, akademis, maupun praktis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya revitalisasi pasar Johar. Satu, manfaat teoritis, kontribusi spesifik dalam mengatasi daya saing berdasarkan perspektif pemanfaatan teknologi digital adalah A. Pembangunan teori strategi adaptasi digital pasar rakyat. Penelitian ini menyajikan dan menganalisis strategi yang tepat untuk mengintegrasikan teknologi belanja daring atau e-commerce dalam revitalisasi pasar Johar. B. Perumusan teori model bisnis inovatif berdasarkan
berbasis digital. Penelitian ini secara teoritis memberikan kerangka kerja dengan merumuskan model bisnis inovatif berbasis digital yang dapat diterapkan di pasar Johar untuk meningkatkan daya saing kompetitifnya. Kontribusi ini sejalan dengan pandangan bahwa model bisnis yang inovatif dapat meningkatkan loyalitas dan omset pasar rakyat secara signifikan. C. Kontribusi pada teori manajemen perubahan teknologi atau adopsi teknologi. Penelitian ini memperkaya literasi manajemen strategis dan manajemen perubahan dengan menganalisis. Ini analisis kita buang Pak J. Ye, Faktor-faktor adopsi digital di lingkungan pasar rakyat. Nanti saya ganti dengan kata yang lebih kuali. 2. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur manajemen strategis, khususnya yang berkaitan dengan revitalisasi pasar rakyat di era digital. Manfaat praktis bagi pemerintah Kota Semarang dan pengelola pasar, memberikan rekomendasi strategis yang komprehensif untuk revitalisasi pasar Johar dengan fokus pada transformasi digital. B. Bagi pedagang, memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Yang C. Bagi masyarakat atau konsumen, meningkatkan citra pasar Johar sebagai tempat belanja yang modern, efisien, dan tetap mempertahankan identitas lokal yang menjadi keunikannya sebagai kawasan belanja yang bernilai sejarah. ye, stop dulu Pak, stop dulu. Y. Coba dalam dinaikkan yang teori dan manfaat tadi Pak. Terus, terus, terus. Nah, stop. Itu 1.4 itu Bapak pecah nggih. Tujuan penelitian 1.4 dan 1.5 adalah kegunaan atau manfaat penelitian, Pak. Oh, Ya, Y. jadi itu subbabnya sendiri-sendiri. Kemudian Y. Bapak di situ kan teorinya itu adalah untuk merumuskan, memberi kontribusi dan sebagainya itu. Nah, itu sebaiknya yang nomor, coba diturunkan dulu, Pak. Turunkan. Nah, stop. Manfaat teoritis, Pak. Manfaat teoritis itu Bapak jadikan satu aja, Pak. Yaitu memberikan kontribusi bagi apa? Bagi pengembangan ilmu di bidang manajemen strategik. Jadi Bapak jangan memasukkan istilah atau memasukkan kata-kata pengembangan teori strategi dan sebagainya, terus teori model bisnis dan sebagainya. Nanti pasti akan dipertanyakan oleh pembimbing maupun oleh penguji, Pak. Oleh karena itu, Bapak untuk manfaat cukup memberikan apa, Pak? Bagi pengembangan ilmu apa? Satu, kedua bagi pengelola apa, dan bagi para praktisi di pasar Johar maupun masyarakat itu apa? Itu aja, Pak. Jadi tidak memancing pertanyaan gitu, Pak J. Jangan memancing pertanyaan. Terus, Pak. Biasanya karena kalau penguji itu kan bacanya detail, terus kemudian ini ada peluang pertanyaan lah, nanti malah menimbulkan pertanyaan sehingga nanti katakanlah muncul koreksi-koreksi daripada nanti ngobrol-ngobrol, mendingan kita dengan tegas di awal itu. Terus coba langsung bab 2, Pak. Siap. Bab 2 telah pustaka teori yang saya pakai. Teorinya adalah dinamika. Langsung aja, Pak. Nggak usah dibaca, Pak. Langsung turun ke bawah. Pelan-pelan. Konsep dasar Terus. dinamik. Alasan kesesuaian dengan penelitian. Relevansi dengan fokus penelitian. Dua teori pendukung. Ini saya ambil dinamik yang masukan Bapak kemarin terkait dengan digitalisasi. Oke, lanjut. Kemudian lebih kepada definisi berikutnya, Pak.
Ya, nih revitalisasi rakyat di era modern, ulasan-ulasan. Y, lanjut. Oke, 23, 24-nya telah penelitian sebelumnya. Oke, telah penelitian tersebut, Y, langsung Pak. Y. Bab 3 model penelitian, Bapak. Sebentar, sebentar. Metode. Sebelum sampai ke bab 3, Pak, sama seperti tempatnya Mbak Nopani tadi, tolong Mandi, nanti Bapak tambahkan kerangka penelitiannya ya, Pak, ya. Jadi Oh, J. tahapan-tahapannya itu yang akan Bapak Alurnya, lakukan J. seperti apa. J. J. Oke, itu. Terus sekarang langsung bab 3, Pak. J. Ya. Metode penelitian, desain penelitian. Saya baca apa langsung, Bapak? Langsung aja enggak apa-apa, stop, stop Pak, sebentar. Itu kan Bapak menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tolong dipertegas Pak, J. di situ studi kasus tunggal ya Pak, nggih. Studi kasus tunggal, J. Nggih. Karena nanti kalau studi kasus pasti nanti akan timbul pertanyaan Ya, dari penguji, ini kasus J. tunggal apa kasus yang jamak. Nah, nanti biar nggak dibatasi dulu, biar tidak timbul apa, pertanyaan yang melebar. Nanti makanya ditulis J. saja studi kasus tunggal. Ini saya tegaskan di 3.1 ya, Pak, J. Y, di 3.1 makanya di situ kan ada itu dengan metode studi kasus tunggal gitu Pak. Sebelum pendekatan kualitatif itu Pak. Baris Oh, pertama oke. itu Pak. Ini kan, J. Y. Nah, studi J. kasus itu, ya terus langsung ke bawah Pak. Berikutnya, strategi setting penelitian. Ya, saya 3.2. penelitian Bapak non sewu Pak. Di situ Bapak disusun dengan oke. Ya, langsung terus ke bawah. Ini maaf, ada analisis data masih saya lanjut apa dipun yang ini, Pak? Analisis data kan biasanya sendiri, tapi kalau itu enggak apa-apa, udah Pak. Oh, Biarkan aja enggak nggak apa-apa. masalah, J. Ya, enggak masalah. Tahapan penelitian terus analisis data, ya. Ini ada gambar langkah penelitian. Eh, 3.3. ya, enggak apa-apa. Boleh. Langsung penelitian 3. pemilihan apa informan. Informan. J. Y, sebentar. Informan, informan itu Bapak eh, kira-kira siapa saja Bapak sudah kagungan belum tuh? Sudah ada belum? Sampun, saya sebutkan di sini, Bapak. Saya sebutkan. Nih kok. Adapun Oke, informan utama dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 kategori: pemerintah dan pengelola pasar. Pengelola ini kok dari PNS, Bapak, di kami. oke, Y. Terus Kemudian, bawahnya, kemudian dua, pedagang pasar, Y. pedagang lama yang kami ada data pedagang lama yang dulu beroperasi sebelum kebakaran dengan pedagang baru yang pasca kebakaran. Tiga, Sebentar, konsumen dan sebentar, pengunjung pasar. sebentar. Untuk yang pedagang, Pak, J. nanti kalau Bapak milih, nyun tulung, Pak, Bapak harus teliti, Y. Karena J. kan tadi kan ada blok-bloknya, ada yang lama, J. ada yang blok baru. Nah, itu Bapak perlu apa mengambil ada yang dari blok lama, ada yang dari blok baru Masing-masing itu Pak. terwakili nggak, J? Y. Terus juga jangan lupa itu kan ada yang lantai 1 dan lantai 2 Pak. J, masing-masing, J. Nah, Y. Jadi pasti nanti kan Ya. mereka memberi informasi yang sangat berbeda dengan penjenengan. J, siap. Oke, itu aja Pak. Terus ke bawah. Ketiga, konsumen atau pengunjung. Y. Yang empat, pihak. Oke. Yang keempat, pihak pendukung atau stakeholder lain. Y. Oke. MKM ataupun akademisi atau pengamat ekonomi lokal yang memahami konteks Y. sosial ekonomi pasar. Y. Oke. Ini saya menampilkan pengamat ekonomi itu sakit nih. Pengamat ekonomi. Nah, kriteria pengamat ekonomi itu yang seperti apa Pak? Dari selama ini kami kegiatan kedinasan ada beberapa narasumber yang kami panggil dari Undip misalnya.
Mereka membantu kami dalam menganalisa target-target pendapatan dan lain sebagainya. Mendingan Bapak, saran saya Pak, jangan pakai Oke, pengamat ekonomi, cukup akademisi Pak. oke, Nggih, oke, akademisi Bapak. aja. Oke, Jadi terima kasih. misalkan akademisi yang berasal dari Undip yang selama ini sudah bekerja sama Oke, dengan pihak Pemkot ya, nggih. oke, Nah, karena nanti kalau pengamat atau kalau akademisi yang katakanlah dari misalkan dari Universitas Semarang itu kan tidak pas Pak. Kenapa? Karena yang di Universitas Semarang ini mungkin selama ini belum ada yang pernah bekerja sama dengan oke, pihak Bapak. Nah, itu nanti oke, sebaiknya jangan. ketahuan Ye, sih. ye. Oke, 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 langsung Pak, Jembatan Suruman. Oke, langsung saja terus metode metode pengumpulan pengumpulan data, data, ye, ye, wawancara, langsung, observasi, langsung, ye, dokumentasi, ye, data primer, sekunder, wawancara mendalam, ye, in-depth ye, interview, observasi, ye. FGD, Loh, sebentar Pak. FGD itu kan Bapak Bapak akan lakukan manakala sifatnya kalau yang ada kurang yang ada informasi yang kurang, ya oke enggak apa-apa. oke, Silakan Pak. Cuma oke, masalahnya kan begini Pak, FGD itu Pak. FGD itu kan Bapak harus mengumpulkan narasumber undang, tadi oke. Pak. Nah, kalau Hmm, mengumpulkan narasumber itu nanti Bapak kan harus mempertimbangkan masalah biaya, sebenarnya waktu, dan oke, tempatnya Pak. Nah, oke, kalau ini untuk penelitian tesis Bapak, ini kan yang menanggung biaya kan Bapak. oke, Sehingga bagus. kalau Bapak nanti menerapkan FGD dengan cara mengumpulkan narasumber tadi, itu kan nanti biayanya membengkak, Pak. Nanti Nah, saya tekor mungkin Pak di nih. situ, ya, mungkin di situ disampaikan aja bahwa FGD ini akan dilakukan misalkan dengan menggunakan Zoom atau dengan apa, kan gitu, Pak. Oh, oke, tetap ada, Ya, cuma metodenya yang kita lebih efektif nonton, oke. ye, ye, ye. Jadi ada Nanti bukti ini kita pun apa Pak menggunakan kalau Zoom? teknologi kan gitu, Pak. Ada data, mboten? Ada bukti data Zoom itu. Kan bisa direkam, Pak. Oh, rekam, oke. Kan seperti yang Aturannya pun, terjadi oke. sekarang ini, kuliah ini kan saya rekam, Pak. Sehingga itu nanti Oke, rekaman itu bisa menjadi salah satu bukti, Pak. oke, Bapak. Oke, oke. Itu ya. Oke, lanjut, Pak. Arsip data sekunder, Ya, oke, lanjut. alat-alat penunjang lain, Ya, oke, lanjut. kredibilitas data penelitian, Ya, lanjut. triangulasi, Ya, terus. Ya, 352, dispromising disconfirming evidence, evidence. Ya, lanjut. 353, research reflexivity, Ya, 354, member checking, ya. 355, prolong engagement Sebentar, in Pak, the field. sebentar. Tadi, Pak, sebelum prolong coba naik sendiri sedikit lagi, Pak. Naik terus ke atas. Terus ke atas. Lagi-lagi, Pak. Terus, terus, terus. Stop, Pak, stop. Nah, itu yang 356, Pak. 36 masalah kredibilitas data, itu Bapak kan eh, sudah menggunakan triangulasi. Oke, Yang lainnya itu nggak usah dituliskan semuanya, Pak. Nanti kalau malah terlalu banyak, Pak. oke, yang 356, Ye, oke. ye. Bapak kan sudah melakukan triangulasi, Bapak menggunakan tadi ada FGD dan sebagainya itu sudah sebetulnya sudah lebih cukup. Jadi tidak perlu ada diskonfirmasi, ada apa member checking dan sebagainya tidak perlukan, Pak. Terus langsung aja, Pak. Ini Bapak Ini dalam tidak Doc usah, nih Pak. ya. Ini juga termasuk yang tidak usah, Pak.
Langsung ke Oke. bawah. Kolaborasi. Collaboration nggak usah, Pak. Terus audit trial juga nggak usah, Pak. Nanti tipis nggak apa-apa, Pak Andi. Nggak apa-apa. Take rich description nggak usah. Ya. Itu Bapak kan cukup pilih salah satu saja. Peer Iya, debriefing iya. juga nggak usah, Pak. Iya. Nanti kalau ditulis Bapak pasti akan ditanya, Bapak lakukan ini enggak? Ini lakukan enggak lah. Nah, udah Iya. langsung teknik analisis saja, Pak. Iya. Ya, terus langsung ke bawah, Pak. Ya, Profil langsung. organisasi. Iya. Ya, oke, langsung terus. Aktivitas Terus, coding. ya, ya, langsung terus. Konseptual dan strategi praktis. Ya, langsung. Daftar Stop. pustaka ini belum saya pakai mentil ya, Pak. Oh, ya. Tolong nanti daftar pustaka sama citasi Bapak gunakan reference manager. Monggo silahkan mau dipilih Mendeley atau Zetero atau apa, silahkan enggak apa-apa. Terus Bapak sudah Iya, Pak. dilengkapi dengan pertanyaan penelitian belum? Proposal apa? Belum saya siapkan, Protokol Pak. wawancara. Nah, tolong Bapak Belum. lengkapi dengan protokol wawancaranya, Pak. Iya. Ya, saya Eh, rasa sudah cukup itu, masuk Pak. dalam konsep tesis itu berapa pertanyaan, Bapak? Pertanyaan itu kan begini, Pak. Tadi kan Bapak di pertanyaan di bab 1 itu setelah Bapak menyampaikan masalah, kemudian kan ada pertanyaan penelitiannya. Itu ada Iya. 3 kan, Pak? Nah, Iya. pertanyaan utama itu kita turunkan ke dalam pertanyaan turunan. Jadi dari Oh, yang pertanyaan pertama, misalkan bagaimana apa kan begitu, Pak. Nah, terus kemudian Bapak iya. cara implementasinya itu bagaimana untuk menanyakan, untuk menjawab yang Hmm. pertanyaan pertama Iya, iya. tadi. Itu Bapak buat pertanyaan-pertanyaan reng-rengannya atau Oh, pertanyaan iya, yang turunan. berhubungan dengan Nah, pertanyaan utama, iya. Ye. Iya. Nah, pertanyaan turunan nggak usah banyak-banyak, Pak. Misalkan 5 dulu aja, karena toh Iya. nanti akan berkembang. Jadi pada Iya. waktu Bapak wawancara, nanti kan narasumber itu akan apa memberikan apa informasi begini-begini sehingga bisa timbul pertanyaan lagi. Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Iya. Tapi yang penting Bapak sudah ada pertanyaan protokol wawancaranya. Saya rasa itu Iya, saja, Pak. Pak, yang masukan dari Iya. saya. Ini saya sudah kira sudah bagus, sudah berkembang. Jadi nanti tinggal disempurnakan itu saja. Ye, Iya. matur suwun. Terima kasih, Bapak. Izin Ye, ye, stop share. ye. Monggo yang lainnya lagi siapa? Mungkin Pak Herdi atau Bu Titin atau Mas Adven atau Pak Sulistiawan, monggo silahkan. Oke, Pak Herdi apa Pak? Kalau enggak ya saya enggak apa-apa, Pak. Aja monggo Bu Titin silahkan. Baik, saya siapkan dulu Bapak. Ye, silahkan Bu Titin. Usah. Sampun Ye, terlihat nggih, sampun. Pak? Ye, monggo dipun perbesar. Ya, baik. Izin menyampaikan Ye, untuk monggo Bu. kerangka tesis saya, Bapak, judulnya Analisa Kritis Strategi Konversi Lahan sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Produksi Gula untuk Mewujudkan Keunggulan Kompetitif. Studi kasusnya di PT Sinergi Gula Nusantara. Ye, sebentar Bu. Ini Ibu, saya langsung pada judul Bu. Ini judulnya kepanjangan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan lagi.
nggak usah pakai analisa, Bu. Strategi kritis apa gitu, strategi apa atau apa gitulah. Tapi nggak usah pakai analisa. Nanti soalnya kalau pakai analisa, padahal Ibu ini kan kualitatif. Nah, nanti Nggih. kalau pakai analisa itu nanti dikomentari, loh ini kok kayak kuantitatif. Nah, makanya mendingan dihindari aja, Bu. Oh, Ya, nggih. Kemarin sebenarnya judul saya ini, Bapak, ya, strategi ya, konversi lahan itu. Terus ya. kemudian yang menambahkan ini Prof. Indarto. Oh, janganlah, Bu, jangan kalau saya loh. Tapi ya enggak apa-apa, monggo aja. Nanti Oke, bagaimana oke. dengan Baik, pembimbingnya. baik Ya, Bapak, nanti kami evaluasi. Ini ya. saya kasih. Saya Monggo. lanjutkan, Bapak. Ya, Oke, kemudian bab 1, latar belakang. Nah, ya. untuk latar belakang ini secara garis besar kami menyampaikan mengenai kondisi konsumsi gula nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dalam negeri yang memadai. Ya. Kemudian kondisi ini yang menciptakan celah defisit secara konsisten yang harus dipenuhi melalui impor. Dengan kondisi Ya. itu, makanya diperlukan adanya strategi untuk pengembangan lahan guna mencukupi kebutuhan gula nasional dari produksi dalam negeri. Oke, Bu. Sampai situ Nggih. agak jelas. Yang perlu saya kritisi lagi, Ibu ini sudah ngagem Mendeley atau Setero untuk reference manajernya, Bu. Nah, ini Bapak. Oke. Nah, kalau menggunakan Setero, menggunakan Mendeley, Bu, coba naik ke atas, Bu. Turun sedikit. Nah, ini Bu, yang Sobur et al. Dan Luo Tanaka itu bisa dijadikan dalam satu tanda kurung, Bu. Kalau Ibu nanti menggunakan menggunakan Mendeley, ya. Sehingga tadi tidak perlu Nggih. seperti itu. Oke, udah bagus, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Kemudian permasalahan Bapak. Ya, Untuk permasalahan utama yang dihadapi, karena tadi studi kasusnya adalah PTSGN, saya coba lebih ke PTSGN-nya. Jadi ya. untuk memahami permasalahan tersebut secara mendalam, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan. Yang Sebentar, pertama, masalahnya mana, Bu? gini, ini mungkin saya ceritakan dari awal, nggih. Ya, Permasalahan utama yang dihadapi PTSGN adalah bagaimana melakukan peningkatan kapasitas produksi gula melalui strategi yang tepat, mengingat konversi lahan bukan merupakan solusi tunggal. Ini Bapak permasalahannya. itu kan masalah secara umum, Bu. Tetapi J. masalah penelitian penjenengan ini belum secara spesifik dinyatakan. Jadi nanti kalau Ibu membahasnya bagaimana melakukan peningkatan kapasitas, itu nanti non sewu, Bu. Nanti tesis Ibu akan ngombro-ombro. Jadi banyak Oh, sekali yang akan dibahas. baik. Jadi, Baik Bapak, saya kasih jadi catatan. mungkin di situ Ibu akan lebih menekankan apa strateginya, misalkan bagaimana strategi yang dilakukan atau bagaimana strategi yang dilakukan oleh yang akan dilakukan oleh PTSGN dalam memenuhi peningkatan permintaan gula, kan gitu aja boleh, Oke. Bu. Dalam Jadi memenuhi ini kebutuhan kebutuhan, gula nasional. itu lebih tepat, Bu. Ya. J. Terus kan dari Pak. situ nanti penjenengan turunkan ke dalam pertanyaan penelitian, itu jangan banyak-banyak, Bu. Cukup 2 atau 3. Misalkan bagaimana implementasi strategi saat ini, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, terus kemudian apa lagi. Jadi itu akan menjadi lebih spesifik sehingga tidak ngombro-ombro. Jadi nanti kalau Ibu membuat ini coba seperti yang Ibu. Nah, itu ada berapa itu? Ada 5 atau, Bu? A, B, C, D, E. Bapak, ada 5.
Nah, Malah 6 Bapak, ngapunten. Ada 6. nanti Ibu pertama tesisnya akan ngobrol-ngobrol, waktu yang diperlukan lebih lama. Nah, terus nanti pertanyaannya, kapan Ibu mau ujian? Ujian Oke. di lapangannya bagaimana? Terus nyusun tesisnya bagaimana? Nanti tebal sekali. Terus kemudian waktunya lebih lama, Bu, sehingga nanti masa studi Ibu terlalu lama. Ya, jadi saya arahkan tadi matur aja, cukup 2 atau 3 pertanyaan saja. Ya, monggo Bu, dilanjut Bu. Baik Bapak, kami koreksi. Ya, Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian. Menjawab permasalahan dan kesenjangan yang tadi di atas, kerangka analisis yang diusulkan dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap lingkungan eksternal melalui analisa PESTEL. Kemudian disintesis dengan analisis internal dalam kerangka SWOT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi konversi lahan PT SGN. Yang kedua, mengkaji proses formulasi strategi konversi lahan dalam kerangka teori manajemen strategik. stop Bu sampai Yang situ. ketiga, Ibu nanti untuk tujuan disesuaikan dengan masalah dengan pertanyaan penelitiannya, Bu. Disesuaikan dengan oke, pertanyaan penelitian yang tadi saya usulkan untuk disempurnakan. teruskan Nah, tadi ya. tuh. Terus Ye. kemudian yang Baik Pak, berarti ini saya koreksi dulu nanti mengarah ke sana gitu Pak. Baik. Saya lanjutkan ke bab 2 Pak. Saya tutup dulu Pak. Soalnya saya ini buatnya manfaatnya per belum ada, Bu. Kan Oh, tadi Pak. J, 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 J. Ya, nanti sama seperti tempatnya Ini Pak hanya Ahmad Agung sekilas tadi. sih saya nyampaikannya. Nanti manfaat dan Oke, tujuan itu dibuat sub sendiri. Tujuan itu misalkan 1.3, baik. terus Buat manfaat sendiri ya. 1.4, nanti seperti itu. Langsung bab 2, Bu. Ini soalnya cuma saya buat satu ini lebih global aja sih saya. Oh, Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu manajemen strategik, khususnya dalam konteks sektor perkebunan. Jadi memang saya nggak membuat kayak ini ya, apa namanya, poin per poin. Nah, itu Nanti nanti kami Ibu tolong, pisahkan, Pak. nanti Ibu tolong dibuat yang di bab 2 itu tolong disusun ya, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Seperti yang tadi, karena walaupun ya Bu, walaupun kalau kita sudah ke lapangan, nanti bab 2 itu akan bisa berubah. Itu enggak apa-apa, ya. Jadi Iya, Pak. apa yang ada di benak penjenengan, pemahaman penjenengan, tuangkan dulu di bab 2-nya. Karena nanti berubah enggak masalah, Bu. Iya, iya. Terus kemudian bab 3-nya sudah ada, Bu, metode penelitiannya. Sampun, ini saya tutup dulu. Monggo. Bab saya pisahkan filenya, Pak. Oh, Bab 2 belum saya share toh. Bab 2. Niko untuk bab 2-nya, di bab 2, Bu, tinjauan pustaka. dimulai dulu di ini, kita tidak menggunakan tinjauan pustaka, Bu, tapi telaah, Bu. Judulnya itu adalah telaah pustaka. Akan ya, Pak. Nah, di 2.1, 2.1 itu kira-kira teori manajemennya apa, Bu, yang akan Ibu pakai? Oh, itu bukannya di bab 3, Bapak? Bukan, Bu, itu di bab 2, Bu. Oh, teori manajemen langsung dituliskan di sini ya, Pak? Atau yang biasa kita sebut dengan grand teorinya, atau dengan middle range teorinya, itu ada di bab 2 di awal. Grand teori. Baik.
itu terus langsung ke bawah, Bu. Oke, langsung terus. Oke, oke, oke. Ampun Bapak, yang bab Oke. 2. Nah, itu nanti Ibu di bab 2, nyuwun tolong ditambahkan kerangka Nggih. penelitiannya, Bu. Tahapan-tahapan penelitian yang akan Ibu lakukan. Ngapunten pripun Bapak, kok putus-putus? Tolong di bab 2, di bagian akhir, Ibu tambahkan kerangka penelitiannya seperti apa, Bu. Jadi tahapan penelitiannya itu bagaimana, Bu. Jadi dari masalah, terus kemudian nanti tahapan-tahapannya itu seperti apa. Itu yang harus, itu perlu ada itu, Bu. Nggih, Ya, baik-baik. oke. Terus bab 3-nya, Sampaikan bab bab 3. Menika bab 3-nya Bapak. oke, Metode penelitian. Nah, ya, oke. Tapi ditambahkan, Bu, studi kasus terhadap itu kan studi kasusnya jenis studi kasus tunggal apa jamak, Bu? Tunggal Bapak. Nah, tolong ditambahkan di situ kata-kata tunggal, Bu. Pendekatan dengan pendekatan studi kualitatif dengan studi kasus tunggal. Karena biar tidak nanti pembimbing maupun penguji pada saat Ibu ujian RUP lebih terarah, jadi tidak menimbulkan pertanyaan yang lain-lain lagi. Terus tolong ke bawah, Bu. Fokus penelitian, subjek. Itu subjek penelitian siapa, Bu? Subjeknya PT SGN Bapak. Oke, terus Ibu bawa lagi. Informan. Informan. Nah, informannya siapa, Bu? Informannya ada beberapa Bapak. Di sini ada seperti GM kebun, manajer kebun, GM pabrik gula, dan kepala bagian operasional. Oke, kalau begitu, Bu, itu Ibu buat disajikan tabel saja, Bu. Untuk yang informan nanti disajikan dalam tabel. Informan ya Pak. Y. Baik. Terus kemudian disertai pertimbangannya kenapa kok dia yang dipilih. Kan gitu, Bu. Mungkin karena misalkan GM kebun, nah, karena dia yang memahami di lapangan dan sebagainya. Yeah. Itu langsung Baik. jenis sumber ini. Oke, langsung pengumpulan data. Langsung Kemudian jenis sumber dan teknik pengumpulan data. oke, sama itu. Metodenya. Oke. Terus Kemudian tabel triangulasi. oke. Metode pengumpulan data. Y, Metode analisis datanya. Y, Keabsahan data. Y. Terus pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian, Bu, itu nanti pertanyaannya kan Ibu itu disajikan di tempat yang lain. Itu yang disebut dengan protokol wawancara, Bu. Jangan dicampur di Maksudnya dalam bab 3, Bu. oke, berarti di bab awal nih Pak. Enggak, itu kan Ibu di bab awal kan tadi sudah ada masalah. Terus Sambung. dari masalah itu kan kemudian Ibu kembangkan ke dalam pertanyaan utama. Pertanyaan utama itu tadi yang saya minta Oke. 2 atau 3. Nah, kemudian pertanyaan penelitian di Ya. sini itu adalah bagaimana Ibu menjalankan untuk pertanyaan-pertanyaan utama tadi yang biasanya disebut sebagai pertanyaan turunan.
Nah, pertanyaan turunan itu Ibu tuangkan di dalam protokol wawancara. Jadi jangan disatukan di proposal, tapi itu sebagai lampiran. Itu ya. Nggih, saya catat Bapak. Yang berikutnya Bu, yang saya perlu sampaikan juga, tadi Ibu bab 1, bab 2, dan bab 3 itu dijadikan satu Bu, jangan dipisah-pisah. Karena apa? Oh, baik. Nanti daftar pustakanya itu kan harus menjadi satu Bu. Tapi kalau di bab Oke, oke. 1 ada apa daftar pustakanya, bab 2 ada daftar pustakanya, nanti Iya. ini Bu ya. Jadi nanti tolong dijadikan satu daftar pustakanya. Ibu boleh mulai dari yang ada di bab 1 lebih dahulu, itu boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Ibu sudah ngagem apa Mendeley, pasti nanti otomatis itu Bu, daftar pustaka itu akan diurutkan, ya, akan diurutkan. Baik. Oke, itu saja Bu catatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak atas evaluasi. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya mepet, jadi saya tinggal 7 menit ya, karena nanti Bapak Ibu kan dilanjutkan dengan yang kuliah dari Pak Endarto dengan portofolio. Nah, sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, kemarin saya dapat informasi dari Bu Parti dari Tata Usaha, ya. Bu Parti menyampaikan bahwa pertemuan saya dengan Bapak Ibu itu masih 3 kali, termasuk hari ini. Nah, rencana besok sore saya mau menambah 1 jam lagi, menambah lagi 1 pertemuan, dan kemudian bisa kita akhiri kembali pada tanggal 27 yang akan datang. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang hari ini belum bisa diskusi, besok kita lanjutkan. Ya, jadi besok Bapak Ibu kan ada kuliah. Nah, saya akan mulai kuliah tambahan saya adalah jam 4 atau jam 16. Jadi setelah mungkin setelah Prof. Indarto atau siapa besok, nah itu saya lanjutkan untuk yang jam 16 sampai jam 18 ya. Jadi kuliah kita akan kita lanjutkan lagi besok dan Sabtu yang akan datang. Untuk linknya, untuk yang besok, nanti linknya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu melalui WA Group ya. Hingga nanti seperti yang Pak Sulistiawan, Pak Herdi, Mas Aten, dan yang lainnya, besok bisa kita lanjutkan lagi. Dan mungkin nanti seperti Mbak Novani, Bu Titin, Pak Ahmad Agung, ya, yang tadi sudah diskusi, tetap bergabung, dan besok kita juga akan lihat perkembangannya seperti apa. Ya. Harapan saya agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas, ya, RUP, menyelesaikan tugas daripada penyusunan draft proposal, atau yang biasa saya istilahkan dengan Pak Endarto itu RO1, RO2, itu bisa selesai. Jadi karena kuliah kita, sekali lagi kuliah kita untuk mata kuliah riset strategik dan APB itu tidak ada ujian. Nah, ujiannya dari mana nilainya? Nilainya adalah dari Bapak Ibu sendiri, yaitu kalau Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan tadi riset outputnya atau proposal, draft proposalnya. Meskipun belum sempurna tidak apa-apa, tapi paling tidak sudah ada. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, besok kita akan lanjutkan lagi kuliah kita jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita.
kita ketemu besok, dan apa yang sengaja yang hari ini maupun besok maupun yang akan datang itu akan saya rekam pertemuannya dengan catatan ini adalah nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya dalam format YouTube dengan tujuan apa? Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tadi kelewatan apa-apa, Bapak Ibu masih dapat catatan-catatannya. Baik, terima kasih. Selamat siang.